Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot. Kali ini aku ada di jalan mau on the way ke suatu tempat ya. Terkapan-kapan aku bikin vlog liburan di Semarang ya. Nah ini tapi aku sekarang pasti teman-teman bertanya kok ada suamiku sih gitu kan. Nah di sini aku pengen sedikit ngebahas tentang resesi 2023 yang mungkin lagi gembar-gembor ya, di ibu rumah tangga aja pada membicarakan hal itu. Oke, nah tapi di sini kita sambil ngobrol sama suami karena kebetulan suami pernah bekerja di sebuah bidang yang iya dong. Iya ada. Pokoknya gitu deh pokoknya. Oke nih kita tanya. Menurut bakul sembako. Nah menurut kamu apa sih resesi yang ya? Awas. Mungkin kalau orang bilang secara gamblang aja lah. Iya. Ya mungkin kenaikan harga. Iya sebenarnya itu ya. Nggak ubahnya seperti dengan apa tadi tuh? Apa tuh? Inflasi. Oke. Ya mungkin kalau biasanya sih inflasi kan 8%. Mungkin untuk kali ini nggak tahu sih ya. Aku juga belum ngecek kenaikan inflasi berapa persen. Oke. Tapi mungkin di atas 10% kali ya. Lumayan ya, gede banget ya gitu kan. Lumayan. Soalnya pasti teman-teman juga saat ini merasakan dampaknya ya, mungkin transportasi umum jadi pada naik, terus udah gitu harga naik. Nah, harga kebutuhan pokok naik, apalagi ditambah sempat kemarin kita kenaikan BBM ya. Nah, itu mungkin salah satu dampak utamanya juga. Nah, menurut Ayah aku boleh nggak sih bacain buat teman-teman di sini gambar kedepannya resesi seperti apa dan mungkin kira-kira antisipasi untuk teman-teman seperti apa? Boleh ya? Penting. Nah, teman-teman seperti biasa aku bacain pakai kartu tarot aku, kira-kira untuk di 2023 masalah resesi ini seperti apa sih? Oke. Aku akan ambil 3 kartu. Kalau aku melihat dari gambaran kartu aku sebenarnya di sini oke. Ini kartu insya Allah menjelaskan sekali ya. Kalau kartu pertama di sini adalah ada kartu anak kecil. Nah, kalau teman-teman di sini ada sikapnya seperti anak kecil, boros, suka jajan yang nggak jelas, beli jajanan atau beli makanannya tiba-tiba nggak digunakan atau nggak dipakai atau dibuang mubazir. Nah mungkin ini saatnya teman-teman harus mulai start. Ada kartu angka 1, start atau new beginning untuk apa yang kamu lakukan, perubahan untuk kondisi ekonomi kamu sendiri. Oke, apa yang harus dibeli dan tidak yang harus dibeli. Contohnya mungkin kalau aku sedikit menggambarkan itu adalah kayak teman-teman pengen maaf ya, teman-teman sudah punya motor nih di rumah nih, udah punya 2, tiba-tiba pengen beli lagi nih 1. Coba dipikirkan lagi orangnya ada berapa di dalam rumah dan kondisi kendaraan tersebut atau motor tersebut berfungsi tidak atau menolong tidak atau memang ada kegunaannya tidak. Kalau misalnya kegunaannya hanya 2 motor, jadi lebih baik dipertimbangkan untuk beli satunya. Lebih baik uangnya itu bisa diinvestasikan dengan hal lain kalau aku lihat ya. Jadi di sini di startnya ini adalah teman-teman harus dari sekarang ya disarankan harus bisa mulai merincikan sebulan itu berapa aja sih pengeluaran dan pendapatannya, dan istilah kasarnya juga harus mulai dirincikan target tahun depan tuh apa. Jadi biar uangnya itu tidak terlalu loss untuk mengeluarkannya itu. Nah di sisi lain ada kartu, aku lihat ada kartu properti. Nah aku tidak tahu untuk proses properti di tahun depan seperti apa. Cuma kalau aku lihat menggambarkan di sini adalah tahun depan itu lebih kayak gunakan segala bentuk aktivitasnya juga banyak di dalam rumah. Dalam arti gini, kan gue kerja Mbak Ampit gitu kan, bukan maksudnya gini. Artinya adalah kamu kerja yang biasanya mungkin kamu nongkrong gitu kan ya di coffee shop atau di mana, coba sekarang jangan setiap pulang kerja nongkrong gitu. Jadi lebih gue balik dulu lah ke rumah, gue pengen makan di rumah gitu kan. Jadi kayak kamu harus bisa ada pengontrolan keuangan ya gitu kan. Jadi artinya rumah di sini adalah bukan hanya bentuk investasi untuk berhubungan dengan rumah ya. Cuma mungkin kalau untuk investasi rumah mungkin aku sih menyarankan masih dipertimbangkan ya. Cuma tahun depan itu orang memang banyak butuh juga untuk cari kontrakan atau tanah. Kalau aku sih lihatnya lebih kuat di tanah ya kalau aku lihat untuk investasi. Kalau kamu mau beli, karena apa, mungkin harga rumah tahun depan takutnya sudah melambung tinggi. Nah nyambung nih untuk jawaban terakhir dari rangkaian isi di sini. Sebenarnya kamu harus meliskan pengeluaran kamu atau pendapatan kamu. Jangan sampai boros seperti anak-anak, jajan ini jajan itu, tahu yang dimakan yang nggak dibeli, yang ada di rumah. Nah itu hati-hati. Terus ada awal atau start. Kamu harus memulai segala bentuknya itu dengan baru. Dalam arti adalah kamu harus tahu tahun ini, tahun 2022 kamu melakukan apa. Nah di 2003 mungkin bisa dikurangi atau bisa ditambahi. Nah paling utama di sini adalah kartu rumah. Jadi mungkin ada kiranya kamu yang misalnya pulang kerja selalu nongkrong atau selalu
anggap aja jajan yang mungkin ngemil-ngemil gitu kan untuk sambil duduk di apa namanya, mungkin di coffee shop atau mungkin pada saat jam pulang kerja. Nah, mungkin ada diimbangi dengan kamu tidak ada salahnya kamu beli cemilan gitu kan. Kamu beli cemilan yang paling tidak untuk 1 minggu, jadi kamu jajannya terkontrol gitu loh. Jadi di sini lebih kayak memanage keuangan yang kalau memang bisa kamu lebih cepat pulang ke rumah daripada nongkrong, ya lebih baik pulang ke rumah. Itu aku nangkepnya yang jadi gambarannya resesi ini sih sebenarnya lebih diartikan adalah kita kudu ngirit gitu kan. Tapi dalam arti adalah bukan berarti kita harus pelit ya, tapi ngiritnya di sini adalah ngirit sesuatu hal yang paling tidak bisa membuat kita untuk apa ya namanya, untuk kedepannya bisa tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang memang kita butuhkan itu bisa kita pergunakan. Itu aku nangkep kayak gitu ya. Oke, berarti nganu ya. Berarti mungkin lebih dialokasikan uangnya tuh dalam bentuk apa gitu ya, mungkin yang pertama ya. Dalam bentuk apa? Enggak, maksudnya bukan apa dari tadi yang aku apa jelaskan. yang kamu jelasin. Mungkin aku narik sedikit kesimpulan ya. Berarti satu, alokasikan uang sebaik mungkin. Mungkin yang kedua untuk jangan sampai loss dengan uang itu ya. Gitu kan. Mungkin bisa juga gini, kalau kan nama kita manusia butuh yang namanya refreshing ya, betul, gitu kan. Nah, betul. mungkin teman-teman bisa manajemenkan untuk dana refreshing tersebut yang atau dana liburan tersebut. Atau kadang kita nggak munafik kok gitu kan ya, kalau pulang kerja mau langsung pulang kan jenuh juga ya, kadang teman ada yang ngajak nongkrong. Nah, sesekali tidak apa-apa. Tapi maksudnya di sini adalah kalau memang teman-teman yang sudah terbiasa di tahun 2022 ke belakang ya, tapi kan 2021 2020 kan pandemi ya, mungkin ke belakang 2019 sering nongkrong gitu kan. Apalagi sekarang nih coffee shop banyak, tempat nongkrong bagus-bagus sekali, mungkin bisa dipertimbangkan. Dalam arti bolehlah kita ke sana, tapi jangan setiap hari atau jangan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, paling enggak Jangan over lah. paling enggak teman-teman bisa mengontrol aja gitu. Bukan berarti nggak boleh jajan ya, bukan berarti nggak boleh jajan gitu istilahnya. Terus gini, untuk sektor yang terkena dampak ya, mungkin boleh. apakah lebih parah dari sektor kemarin waktu yang COVID atau mungkin sedikit lebih baik atau gimana lah kalau menurut Kartu? Kalau menurut Kartu sih sektor yang lebih parah banyak hal ya kalau aku lihatnya. Cuma di sini kalau ada indikasi surat menyurat ya. Mungkin aku bisa bilang sektor yang lebih parah surat menyurat itu aku takutnya properti ya. Properti. Takut properti ya. Aku tidak menuduh properti berarti tidak bagus ya tahun depan ya, tapi aku takut properti. Tapi bentar, aku dulu. Sekarang juga ada beberapa info juga sekarang properti itu susah loh dijualin. Nah, iya betul. Itu susah. Mungkin gini, mungkin orang megang duit, tapi ketika mungkin bukan orang megang duit ya, mungkin ada duit gitu ada kan? duitnya, ada uangnya lah ya. Tapi ketika mau dibeliin harganya melambung tinggi. Iya betul. Jadi mungkin yang inflasi kali ya. Nah benar, misalnya gini, di tempat yang A 200 juta atau harus naik 350 juta, mungkin seperti itu kali yang ya. Nah jadi mungkin itu yang yang orang yang misalnya ada uang atau ada rezeki jadi kayak kaget, gila ya kok harganya langsung tinggi, mungkin gitu kali yang ya. Jadi di sini untuk tahun depan ya, mungkin kalau tadi pertanyaan dari suami aku dampaknya apa, aku takutnya properti, takutnya ya, tapi bukan menuduh ya. Jadi teman-teman yang di sini kerja di properti jangan nggak usah didengar lah omongan aku, nggak usah didengar. Ini cuma gambaran, bisa betul dan bisa tidak betul karena kembali lagi semua ke Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dan mungkin salah satunya juga di sini kalau tadi ayah bilang efeknya hampir sama kayak pandemi, cuma lebih berhati-hati ya. Untuk maaf banget, hati-hati ini kita buat kita semua ya, sektor kriminal. Ya, itu pasti. Ini sektor kriminal yang kelihatan pasti. Sektor kriminal, hati-hati. Entah nanti maaf banget ya penjambretan disertai pembunuhan, itu aku lihatnya. Terus udah gitu mungkin kalau misalnya perampokan mungkin nggak terlalu ya, tapi lebih kayak modusnya pura-pura beli di toko tersebut tapi dia mau mencuri apa yang kelihatan. Nah jadi di sini teman-teman mungkin lebih berhati-hati untuk yang biasa nunggu ojek online gitu kan ya, sebisa mungkin nunggu atau order ojek online-nya di tempat yang ramai dan di tempat yang paling tidak kamu aman, yang tidak misalnya gini, kita main handphone nih set gitu kan. Nah itu hati-hati banget istilahnya di situ kalau aku bilangnya ya. Iya, masuk saya. Jadi ya mungkin kalau aku lihat sih efek dari resesi ini mungkin sedikit besarnya yang aku takutkan itu adalah kriminal, tindak kriminal itu. Apalagi
solusi, mungkin Oke, solusi. solusi bagi apa kita semua yang mungkin terkena dampaknya. Oke, ya. istilah kasarnya yang insya Allah solusi untuk di 2023 gitu kali ya. Ya. Oke, aku ambil 3 ya. Solusinya apa sih? Oke, sebelum aku membaca solusi, aku sedikit tambahin ya. Mungkin tadi aku bisa bilang kriminal juga dan bisa bilang juga penipuan. Nah, hati-hati nih tindakan penipuan, membelanja online ataupun mau apapun, nah hati-hati penipuan. Nah, solusinya yang pertama, kalau dari gambaran kartu aku itu di sini adalah sebenarnya sih bagus sih solusinya ya. Alhamdulillah sih mungkin banyak kesempatan baik ya. Mungkin resesi tahun depan itu tidak seperti amit-amit Covid ya, karena Covid kan bener-bener jeplak gitu kan, bener-bener kita terhenti, segala bentuk semua aktivitas kita terhenti. Jadi di resesi itu masih ada keberuntungan. Artinya keberuntungan itu adalah kita yang mungkin kiranya bisa berkembang gitu kan, manfaatkan sebaik mungkin kondisi yang ada. Jadi maksudnya manfaatkan itu adalah gini, misalnya teman-teman di sini ada yang usaha ya, mau jual makanan ataupun barang apapun, lakukan penjualan itu semaksimal mungkin. Maksudnya gini, apa adanya aja, kamu jual apa adanya gitu loh. Karena memang kalau kamu jual apa adanya, tidak usah terlalu ikut-ikutan orang atau menaikkan barang karena resesi takut untungnya kecil, nggak usah. Tetap jual apa adanya, karena insya Allah rezekinya di situ ada, maksudnya keberuntungan itu ada. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang para pekerja di sini adalah saran banget buat teman-teman pekerja, lebih on time. Mendingan nyampe di kantor tuh sedikit lebih cepat daripada agak telat, karena mungkin takutnya penilaian tahun depan itu diambil dari sebuah kedisiplinan pekerjaan. Jadi jangan sampai telat gitu loh, istilahnya kayak gitu. Nah, terus di berikutnya itu kalau aku lihat dari kartu aku di sini ada gambarannya ikan. Ikan itu kan kelimpahan rezeki ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini adalah teman-teman bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contohnya teman-teman punya lahan gitu kan ya, tidak ada salahnya teman-teman bisa pasang itu untuk nanam cabai, nanam tomat. Sorry kalau aku nyuruhnya berkebun di sini kesannya gitu kan. Bukan berarti irit dalam arti berarti nggak boleh belanja, bukan. Tapi tetap ada sesuatu hal yang harus dimanfaatkan dari semesta alam ini. Karena tanpa kamu sadari, secara tidak langsung insya Allah Allah itu banyak kasih rezekinya lewat semesta alam ini gitu loh. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan yang ada. Kalau teman-teman tidak punya lahan tanah gitu kan ya, tidak ada salahnya beli pot. Nah, siapa tahu aja cabainya numbuh. Nah, di tempat aku ada tanaman toga juga, cabainya banyak. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, mungkin yang kartu ketiga kalau aku bilang jangan terlalu mengambil resiko tinggi ya. Istilah kasarnya, idealnya tuh kayak berpikir, wah gue kalau usaha ini langsung cuannya sekian. Jangan. Kalau aku bilang maksudnya jangan langsung berpikir langsung instan, langsung besar. Salah satu contohnya mungkin investasi yang kita pernah ada yang belakang ya, kayak misalnya yang kemarin kasusnya yang orang Bandung sama orang Medan ya, yang Mas siapa gitu, aku lupa deh namanya. Nah, mungkin di sinilah teman-teman yang harus pertimbangkan. Ya, maaf, DS Doni Salmanan. Nah, mungkin maksud aku gini di sini nih, teman-teman, kalau mau investasi atau mau beli sesuatu hal yang untuk kedepannya, coba deh mendingan sendiri aja. Jangan, maksudnya gini, aku sedikit menyarankan jangan terlalu kerjasama dengan orang, takutnya nanti jadi ribut, jadi pecah belah, atau hubungannya jadi tidak baik. Jadi lebih kayak mendingan kerja sendiri. Nah, contohnya usahanya tuh apa sih? Mungkin kalau aku sedikit menggambarkan, tidak ada salahnya teman-teman, ada rezeki, ada uang, beli logam mulia, mungkin beli perhiasan yang bisa dijual lagi sewaktu-waktu, tapi dalam bentuk nyata ya, dalam bentuk fisik ya. Jadi jangan yang gue pengen ini pengen langsung instan gitu. Nggak ada sesuatu hal yang instan tuh, nggak ada kecuali mie instan gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman harus ada berproses. Kalau kalian harus berproses, dan paling tidak teman-teman harus memikirkan juga satu hal saat mau investasi ataupun mau usaha. Faktor resiko dari usaha itu apa sih? Betul. Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Teman-teman yang harus garis bawahi faktor resikonya itu apa gitu. Jadi jangan gue punya duit nih, gue pengen langsung buka usaha. Ya memang balik lagi, kita tidak tahu rezeki, betul gak? Memang rezeki sudah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada 1-2 hal kadang di dalam perjalanannya itu ada faktor indikasi bukan minus ya, apa ya namanya? Mungkin kekurangannya ya. Kekurangannya ini contoh ya. Kalau aku bilang apa sih, tuh? Risk management itu harus selalu dipasang. Nah, ya kan, resiko manajemen itu ada, selalu ada. Apapun rezekinya pasti resiko manajemennya itu selalu ada, berdampingan. Benar. Kalau kita mau jadi kan kalau aku kan berwirausaha ya. Iya. Jangan cuma berpikir untuk
cuannya doang sih. Nah, bener. Kita juga harus mikir lah. Resikonya apa? Resiko tuh pasti ada. Resiko sama untung itu tuh berdampingan. Betul. Ya gitu. Bisa lebih besar resikonya atau ya kan? Semua bisa mungkin terjadi. Betul. Mungkin aku bisa ngambil contoh ya dari pengalaman teman-teman yang pernah curhat sama aku ya, private consult ya. Nah, yang pertama itu ada waktu itu dia nanyain tentang usaha, aku inget banget. Nah, terus aku bilang gini kan, usahanya Mbak itu familiar gitu kan. Aku ingat kok jawabannya, usahanya Mbak itu familiar dan usahanya Mbak itu dibutuhkan orang. Dalam arti maaf ya, kalau orang lapar ya insya Allah bisa beli itu, karena pada saat itu orang tersebut jualan seperti warung makan gitu kan, atau aku lupa deh waktu itu pakai warung makan gitu kan, yang berhubungan untuk kita dengan perut. Tapi orang malas datangnya karena Parkir apa? Ya. Parkir. Nah, itu kan berarti resiko ya teman-teman. Dia tidak memikirkan resiko, tapi makanannya tuh enak gitu kan. Jadi yang orang mau beli gini, ya ampun gak ada parkiran, udah gitu Males susah parkir, jadi udahlah nggak usah deh gitu. Jadi dia akan nyari tempat makan lain atau resto lain. Nah, jadi di sini teman-teman yang saya maksudkan itu adalah resikonya seperti ini. Jadi teman-teman harus pertimbangkan dulu mau usaha ataupun bekerja, semua ada risk manajemennya apa ya? Semua harus pakai risk management. Semua harus pakai risk management. Paling tidak kita juga harus memikirkan faktor resikonya seperti apa. Itu dia. Ada yang mau tambahin? Mungkin kalau aku dari tarot kayaknya sudah cukup ya. Apa ada yang mau ditambahin? Ya biasanya teman-temanmu tuh nanyanya apa? Kan sini kan aku cuma nambahin dikit sih. Oh, biasa sih kalau teman-teman yang pada konsul di aku tuh biasa nanya usahanya apa, terus udah gitu ke depannya bagaimana. Kadang sih ada beberapa teman-teman juga yang kalau nanyain usaha aku belum mengiyakan gitu kan. Karena gini loh, bukan berarti sama kartu tarot tidak boleh, atau mungkin bukan berarti sama aku nggak boleh gitu kan. Tapi memang kalau misalnya diiyakan untuk usaha tapi kamunya masih bekerja, takutnya tidak fokus begitu. Ya. Aku pernah mengalami. Ya kan? Benar. Dan emang itu nggak fokus. Ya, jadi ya kalau jadi kan dulu kan aku kan mikirnya gini. Aku kerja nih. Aku kebetulan ada karyawan. Kan mikirnya wah kan bisa double cuan ya. Double cuan gitu kan. Tapi kenyataannya malah Nah itu dia. Mending difokusin sih. Karena pikiran akan terbagi. Nanti pikiran misalnya ada kendala atau ada masalah di dalam sebuah usaha, pasti kan akan menghubungi kamu nih yang pemilik usaha kan. Mas, Pak, Mbak, Bu, punten nih gimana ya, kok ada masalah ini gitu. Sedangkan di pekerjaan juga ada masalah, jadi aduh ini gimana nyelesainnya. Nah mungkin di sini kiranya teman-teman harus bisa memikirkan kalau kamu belum bisa untuk berusaha bekerja gitu wira swasta, ya coba cari alternatif lain dulu. Perkuat dulu istilah kasarnya senjata kamu untuk membuka usaha. Benar. Nah, juga dulu pernah juga sih teman HRD. Kan sedikit kan pas setelah aku resign, akhirnya kan sempat ketemu dan akhirnya kita tuh sharing lah. Oke. Dia kan aku kan sempat tanya, seandainya kalau yang ngelamar di tempatmu kebetulan dia tuh sudah punya usaha, apakah kamu akan menerimanya? Dia bilang enggak, saya nggak akan menerimanya. Aku tanya lah, emang kenapa? Dia bilang gini, soalnya dia pasti akan membandingkan kerja dan usahanya. Ketika dia ada masalah di pekerjaan, dia pasti akan membandingkan, lebih enak kerja, lebih enak usaha, akhirnya kerjanya asal-asalan. Nggak fokus. Konsen ya, betul. Mending kalau kerja ya kerja aja, kalau emang mau usaha ya dipikirkan lebih lah. Betul. Kadang di sini juga teman-teman gini, balik lagi ya gitu, jangan sampai nanti saya dibilang rezeki kan udah diatur Allah. Betul sekali. Tapi Allah juga pengen kita berusaha gitu kan ya. Kita nggak boleh yang namanya yang lemah gitu kan. Kita tetap berusaha tapi tetap dengan koridor yang baik ya gitu. Nah, jadi di sini sih mungkin dari seluruh obrolan kita ya teman-teman harus mempertimbangkan dulu ya. Harus melis dulu segala bentuk apa yang harus dikeluarkan atau tidak. Misalnya kiranya di rumah sudah banyak kendaraan, mau nambah kendaraan, mungkin ya sebenarnya monggo gitu loh, bener gak? Tapi ya pertimbangkan juga untuk nextnya. Maksudnya apakah mobil itu bermanfaat atau tidak. Misalnya kamu ngeluarin beli motor nih harga 20 misalnya gitu kan, ternyata 2 bulan motor itu nggak diapa-apain gitu kan ya. Istilah kasarnya mungkin kilometernya juga masih kecil gitu kan.
mau dijual lagi pasti harganya kan turun, kamu tidak bisa dapat di 20, benar nggak? Jadi barang second. Nah, akan jadi barang second walaupun jarang dipakai. Jadi mungkin ada dipertimbangkan untuk sesuatu hal yang ingin kamu beli di tahun depan. Itu dia sih. Kalau properti ya kita tidak tahu seperti apa, cuma mungkin daya beli masyarakat untuk properti lebih kayak ngitung-ngitung dulu ya, hitung gitu. Udah? Ayo, ada lagi? Udah sih. Udah ya. Mungkin teman-teman kalau pengen bertanya secara private consult boleh, silakan DM dulu Instagram aku @pit_tarot. Nanti dari situ saya kasih tahu untuk syarat dan ketentuannya. Oke, terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya dan suami saya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.